Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Selamat hari Minggu. Pagi ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan masih dalam tema tentang doa. Kita akan melihat nasihat Rasul Paulus dari kitab Roma pasal 12 ayat 9 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sampai sejauh ini Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah nasihat Rasul Paulus bagaimana supaya setiap kita orang percaya hidup di dalam kasih. Nah, bagaimana hidup dalam kasih itu dapat diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam keluarga, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Nah, dalam hal ini Paulus menasihatkan yang pertama hidup dalam kasih. Di ayat 9 sampai 10 dia menegaskan bagaimana sebenarnya kita hidup dalam kasih. Yang kedua hidup dalam roh. Ya, kita lihat di ayat 11, dampaknya pasti kita rajin karena roh kita menyala-nyala. Yang ketiga hidup dalam sukacita di ayat 12. Nah, ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Paulus menginginkan setiap orang percaya tanpa terkecuali ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah bersukacita dalam pengharapan. Orang yang berharap pasti akan bersemangat. Orang yang berharap pasti akan berjuang dengan keras. Karena Paulus menggambarkan seperti seorang petani yang menantikan hasil panennya. Tentu dia berharap panen akan melimpah-limpah. Itu yang diharapkan oleh seorang petani. Nah, demikian juga pengharapan kita di dalam Tuhan. Karena kita tahu pengharapan dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Kalau kita membaca dalam Kolose 1 ayat 23 dikatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku, kata Paulus, telah menjadi pelayannya. Jadi kita lihat bagaimana Paulus sendiri dia bertekun dalam iman. Ketekunan kita itu menentukan hasil akhir dari apa yang kita rindukan. Bahkan kalau kita membaca 1 Timotius pasal 4 ayat 10 dikatakan itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup. Kita terus berjuang, kita terus berjelih lelah, kita terus semangat, kita terus melakukan bagian kita. Kita percaya Tuhan akan melakukan bagiannya. Itu sebabnya dikatakan berjuang. Jangan ada yang lengah, jangan ada yang kendor. Saya mengajak semua jemaat dimanapun berada, mari berjuang. Terlebih saat-saat hari ini, tanpa kita berjuang dengan keras, kita akan tertinggal. Kita akan melihat bagaimana kondisi dan situasi saat ini. Karena pengharapan kita kepada Allah yang hidup tidak akan pernah mengecewakan. Kalau kita berharap kepada manusia, acap kali kita kecewa. Tapi berharaplah kepada Tuhan. Bahkan kalau kita membaca Ibrani pasal 6 ayat 9 berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Artinya pengharapan kita itu seperti sauh. Saudara tahu bagaimana kapal pada waktu dia mau bersandar, dia menjatuhkan sauh supaya keadaan kapal itu kokoh. Pada waktu ombak diombang-ambingkan, dia masih tetap teguh. Dan saya percaya itulah yang dirindukan Tuhan atas setiap kita. Kita kokoh di dalam iman. Kita tidak bergeser dari kepercayaan kita. Apapun tantangan pergumulan yang kita hadapi. Terlebih hari-hari ini dengan pandemi COVID-19 ini. Kita tidak kokoh, tidak akan goyah. Kita terus bersemangat. Karena Amsal pasal 4 ayat 18 berkata, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Itulah iman kita. Itulah kepercayaan kita. Itulah orang benar. Terus bertambah terang, bertambah terang, bertambah. Artinya kerinduan Tuhan supaya ada pertambahan dalam setiap kita. Tambah dalam iman, tambah sukacita, tambah bahagia. Jadi teruslah bersukacita dalam pengharapan. Dan jangan berharap kepada manusia, kepada kekuatan manusia, tetapi berharaplah kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti memberi yang terbaik bagi setiap kita. Hari-hari ini tantangan pergumulan yang kita hadapi,
Saya mau supaya saudara terus berharap kepada Tuhan. Mari andalkan Tuhan. Mari berjuang. Mari bersemangat. Karena itulah yang dirindukan Tuhan. Itu sebabnya pada waktu kita membangun keakuratan dengan Tuhan, roh yang menyala-nyala akan diberikan Tuhan atas setiap kita. Sehingga tidak ada satupun kita yang dalam kondisi lemah. Kita semua bangkit dalam keperkasaan. Dan itulah yang dirindukan Paulus bagi setiap kita orang percaya. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, dikatakan sabar dalam kesesakan. Saya percaya kesabaran itu penting untuk kita mencapai keberhasilan kita. Banyak orang tidak sabar, pengennya instan. Percaya Bapak Ibu, segala sesuatu yang instan itu tidak akan lama. Tapi kalau ada proses kita bersabar, sampai pada waktunya nanti kita akan berkata betapa Tuhan dahsyat dalam hidup kita. Itu sebabnya 2 Korintus pasal 6 ayat 4 berkata, sebaliknya, kata Paulus, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Itulah yang dikatakan Paulus, bersabar dalam kesesakan, bersabar dalam penderitaan, bersabar dalam kesukaran. Percayalah, kesukaran yang kita alami tidak akan berlama-lama jikalau kita mengandalkan Tuhan. Jikalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberi porsi yang terbaik bagi kita. Saudara, kita melihat bagaimana Daud di dalam 2 Samuel 22 ayat 7 berkata, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan ia mendengar seruanku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Kita percaya Bapa yang kita sembah, dia tidak pernah tidak mendengar seruan kita. Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai 2, bukan kurang panjang tangan Tuhan menolong kita, bukan kurang lebar telinganya mendengar seruan kita, tetapi Alkitab katakan yang merupakan penghalang adalah dosa dan pelanggaran kita. Itu sebabnya jikalau ada dosa, mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Jikalau ada pelanggaran-pelanggaran, kita percaya Tuhan Allah Maha Pengampun. Itu sebabnya pada suatu kali murid-murid berkata kepada Yesus, berapa kali aku harus mengampuni? Tuhan berkata 70 kali 70 kali. Artinya tidak berkesudahan. Kita terus mengampuni. Mungkin saudara dikecewakan oleh seseorang. Mungkin saudara merasa tidak nyaman dengan seseorang. Tapi saya mau katakan, lepaskan pengampunan, lepaskan berkat atas mereka. Karena kita tahu pada waktu kita berseru, jikalau ada ganjalan, Tuhan tidak mendengar. Itu sebabnya pada waktu kita membereskan dan pada waktu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar seruan kita. Tuhan mendengar teriak kita. Sebagaimana Daud katakan, kesesakan apa yang kita alami hari-hari ini, hanya pada Yesuslah ada kelegaan. Katakan amin. Karena tidak ada kelegaan di luar Yesus. Itu sebabnya mari datang kepada Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Cari Tuhan habis-habisan. Kita belajar dari pemazmur, kita belajar dari Daud. Mazmur 34 ayat 6 berkata, orang yang tertindas itu berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Saudara garis bawahi, saya waktu membaca menarik. Alkitab katakan segala kesesakannya. Apa kesesakanmu hari-hari ini? Mungkin ekonomi, mungkin juga keluarga, mungkin juga sakit penyakit. Apapun itu, di dalam Tuhan, karena dikatakan segala kesesakan, Tuhan mendengar seruan kita. Yang percaya katakan amin. Bahkan kalau kita membaca Mazmur 118 ayat 5, dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Puji nama Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, pada waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan kelegaan bagi kita. Seriwet apapun pergumulan persoalan kita, apapun beban berat yang kita alami, apapun tantangan yang kita hadapi. Hari-hari ini kita lihat banyak orang di PHK, banyak orang yang sudah sulit untuk makan. Tetapi pada waktu kita berseru kepada Tuhan, Alkitab katakan burung pipit Tuhan pelihara. Apalagi saudara dan saya, Tuhan pasti pelihara kita. Percayalah, andalkan Tuhan, datang kepada Tuhan. Amsal Sulaiman 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri.
Akui dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akui Tuhan dalam apapun, Tuhan akan meluruskan jalan kita. Yang percaya katakan amin. Dan yang ketiga, bertekun dalam doa. Saya stressingnya di sini, bertekun dalam doa. Mari kita belajar dari seorang janda yang datang kepada hakim yang lalim. Saudara kalau membaca perumpamaan tentang hakim yang lalim, yang datang, janda yang datang kepada hakim yang lalim, saya membacakan bagi kita ini menarik sekali. Bagaimana janda ini tidak jemu-jemu datang kepada janda yang lalim. Dikatakan perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dikatakan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Ayat 6 dikatakan, kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu." Ditegaskan, camkanlah. Artinya, mari kita datang kepada Tuhan tidak jemu-jemu. Mari kita berdoa tidak jemu-jemu. Mungkin doa-doa kita belum direalisasikan Tuhan, tapi terus desak Tuhan sampai sesuatu dinyatakan Tuhan bagi kita. Dan saya percaya itulah yang akan dikerjakan Tuhan hari-hari ini bagi kita. Kalau kita membaca 2 Korintus pasal 6 ayat 4, dikatakan demikian, "Sebaliknya dalam segala hal, kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah." Alkitab katakan bagaimana kita seorang pelayan Tuhan yang tidak pernah jemu-jemu datang kepada Tuhan yang adalah Bapa kita. Saudara perhatikan di sini, mari kita terus bertekun dalam doa-doa kita. Desak Tuhan terus sampai sesuatu terjadi. Demikian juga dengan murid-murid. Pada waktu datang kepada Tuhan, kalau kita membaca Kisah Para Rasul 1 ayat 14, mereka terus berseru-seru kepada Tuhan. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa. Dan apa yang terjadi? Akhirnya hal yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Sekali lagi, mari kita berdoa tidak jemu-jemu. Satu contoh yang digambarkan di Alkitab kalau kita membaca bagaimana ketika Hana terus mendesak Tuhan agar ia memberi seorang anak, dan hal itu diberikan kepada Hana. Alkitab katakan ketika perempuan itu terus-menerus berdoa, catat ini baik-baik, terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata dalam hatinya dan hanya di bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai seorang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Nah, Imam Eli yang notabene adalah imam pun tidak mengerti bagaimana perasaan Hana pada waktu dia dihina oleh Penina madunya. Bapak ibu saudara sekalian, hamba Tuhan pun terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya saya percaya ketika Hana terus mendesak Tuhan dalam doa-doanya, maka apa yang terjadi? Tuhan mengabulkan doanya. Dia diberi seorang anak yang namanya Samuel. Artinya anak yang diberikan oleh Tuhan. Bapak ibu saudara sekalian, mari kita berdoa tidak jemu-jemu. Bahkan Alkitab menegaskan bagaimana Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan dia telah bersungguh-sungguh berdoa. Yakobus pasal 5 ayat 17. Elia manusia biasa, tapi dikatakan dia bersungguh-sungguh. Ada kata-kata bersungguh-sungguh. Saya percaya kalau kita terus bertekun, kalau kita terus bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan,
Doalah yang mengubahkan segala sesuatu. Itu sebabnya bulan ini kita bicara tentang tema doa. Mari kita tingkatkan jam-jam doa kita. Memang kalau ngomong doa gampang, tapi melakukannya kita harus berjuang. Jaringan Doa Nasional hari-hari ini akan mengadakan membangun tahta, temanya 24 jam selama sebulan, terus menerus. Tidak ada slot yang kosong, diisi, dan kita akan lihat sesuatu akan terjadi atas bangsa ini. Karena di mana anak-anak Tuhan melalui jaringan doa nasional, jaringan doa sekota terus berdoa supaya COVID-19 ini boleh dihentikan karena doa-doa kita. Memang Bapak Ibu saya mau kasih tahu, pada waktu kita berdoa kadang-kadang berkebalikannya. Loh, kami sudah berdoa, tapi kenapa tingkat pertumbuhan COVID yang positif semakin naik? Percayalah Bapak Ibu, supaya kita terus tidak jemu-jemu. Kita percaya endingnya nanti kita akan berkata, luar biasa karena doa-doa yang kita naikkan. Doalah yang mendapat segala sesuatu yang tidak kita dapat. Doalah yang dapat mengubah segala sesuatunya. Doa adalah alat untuk menarik kuasa Tuhan. Orang yang berdoa tidak lagi mencari mujizat, tetapi menemukan Tuhan yang membuat mujizat. Itu sebabnya doa membuat kita next level. Sekali lagi mari kita bertekun dalam doa. Mari kita semangat dalam doa. Mari kita tingkatkan jam-jam doa kita. Karena itu yang dirindukan Tuhan hari-hari ini. Kalau kita melihat seluruh dunia saat ini, tidak ada kekuatan selain berseru berdoa kepada Tuhan. Dan itulah yang saya mau ajak kepada semua kita jemaat tanpa terkecuali. Juga para pengerja, mari kita terus berdoa. Mari kita tingkatkan doa-doa, baik melalui online, Zoom, maupun offline. Terus kita berdoa, karena doalah yang menjagai keluarga kita. Doalah yang menjagai gereja di mana kita ada. Doalah yang menjagai kota di mana kita ada. Doalah yang menjagai bangsa di mana kita berada. Dan saya percaya, saya menantang untuk setiap kita, mari tingkatkan jam doa kita. Karena doa punya kuasa. Karena doa membuat realita hadirat Tuhan akan kita nikmati. Doalah yang menarik perkenanan Tuhan. Doalah yang membuat sorga turun ke dunia. Doalah yang membuat kita bersemangat, bergairah. Karena melalui doa kita dapat melewati hari-hari yang dahsyat ini. Saya percaya itulah yang Tuhan rindukan atas setiap kita. Dan lakukanlah itu, maka Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Sekali lagi, tetap semangat dan tetap berdoa. Yang percaya, katakan amin.